maka setiap tetangga itu haknya berbeda-beda. Bagaimana kita bermuamalah dengan tetangga non-muslim? Satu. Yang kedua, bermuamalah dengan tetangga yang muslim. Ya, ini sudah bertambah lagi hak dia. Kalau yang pertama tadi, hakul jarnya harus ada, menghormati tetangga siapapun dia. Yang kedua, setelah kita menghormati tetangga, ada hak-hak dia, Pak. Apa hak dia? Apakah kita menasihati dia sesama muslim? Ya, kita sesama muslim, kita menasihati dia. Menyaurun kafe penuh, apa dan nasihati pun nasihati lem. Paling enggak ada berdoa kepada Allah supaya diberikan petunjuk. Kemudian yang ketiga adalah orang muslim yang ada hubungan kerabat dengan kita. Maka harus tambah satu lagi dia, Pak, satu lagi. Yang pertama hak tetangga, yang kedua hak dia sebagai orang muslim, yang ketiga hak silaturahmi. Ya, nih, Pak. Begitulah Rasulullah SAW diperingatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Tetanggamu, 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 kata Jibril. Tetanggamu, tetanggamu, tetanggamu. Wa tu'zi jiranaha. Dia mengganggu tetangganya, membuat tetangga tidak nyaman. Maka Rasulullah mengatakan tempatnya dalam neraka, kata Rasulullah. Dalam neraka aja, Pak. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi yang sudah ditahqiq oleh Syekh Sulaiman Al-A'raj. Jadi pembahasan kita babu haqqil jar. Jadi masalah hak tetangga. Ada beberapa hadis nanti di dalam Riyadhus Shalihin ini kita bisa melihat syarahnya di dalam Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi artinya tetangga itu ada tiga. Ada tetangga non muslim, itu juga tetangga, Pak. Namanya saja jar, jar itu di samping. Kemudian yang kedua ada tetangga muslim, haknya berbeda lagi. Maka setiap tetangga itu haknya berbeda-beda. Bagaimana kita bermuamalah dengan tetangga non muslim? Satu. Yang kedua bermuamalah dengan tetangga yang muslim. Ya, ini sudah bertambah lagi hak dia. Kalau yang pertama tadi hakul jarnya harus ada, menghormati tetangga siapapun dia. Yang kedua, setelah kita menghormati tetangga, ada hak-hak dia, Pak. Apa hak dia? Apakah kita menasihati dia sesama muslim? Ya, kita sesama muslim, kita menasihati dia. Menyaurun kafe penuh, apa dan nasihati pun nasihati lem. Paling enggak ada berdoa kepada Allah supaya diberikan petunjuk. Kemudian yang ketiga adalah orang muslim yang ada hubungan kerabat dengan kita. Maka harus tambah satu lagi dia, Pak, satu lagi. Yang pertama hak tetangga, yang kedua hak dia sebagai orang muslim, yang ketiga hak silaturahmi. Ya, nih, Pak. Maka kalau dikatakan silaturahmi, rahmi itu apa? Rahim. Artinya silaturahim, kita ada hubungan keluarga dengan dia. Ya, kan tetangga ada tiga macam. Nanti pada pembahasan ini akan dibahas, memang pembahasannya secara umum. Jadi terhadap muamalah dengan tiga tetangga ini, tiga model tetangga ini. Nanti kita jangan mengatakan pandai nanyakan tetangga lu urung kafe, urung kafe. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang Yahudi sakit, Rasulullah mengunjungi Yahudi.
Jadi beda fikir katanya adalah urang hendak ajak sembahyang pun ajak namanya. Orang Yahudi, orang kafir pun ajak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga itu mendapat sesuatu dari tetangganya Yahudi. Yahudi pemberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini kita masuk ke dalam hadisnya, di setiap kita kan sudah sudah kita bahas kalau Syekh Sulaiman Al-A'raj beliau selalu mengungkapkan mukaddimah itu dengan ayat suci Al-Quran yang berhubungan dengan hadis ini. Ayat yang beliau angkat itu adalah surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kamu syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya al-amru yadullu 'alal wujub. Kalau di dalam kaidah usul fiqh, amar perintah menunjukkan kepada wajib. Wajib kita menyembah Allah dan wajib kita untuk tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Ini namanya isim bermakna amr. Ini kata benda Pak, tapi maknanya perintah. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, walaupun orang tua itu kafir, walaupun dia kafir, walaupun dia tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia Yahudi, walaupun dia Nasrani. Seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi dengan syarat kata Allah, kalau seandainya wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma. Kalau kedua orang tua mengajak syirik kepada Allah, maka hendak dengar. Tapi walaupun orang tua kafir, dia menyuruh kita untuk taat, kita wajib taat. Menyuruh kita sesuatu, wajib kita penuhi. Wa bidzil qurba wal yatama. Berbuat baiklah dengan tetangga, orang paling dekat, yang ke tetangga, dzil qurba kerabat. Wal yatama, dengan urus-urus yatim, mana yatim. Wal masakin, dan dengan orang miskin, berbuat baiklah kamu. Ini kalimat ini, jumlah ini itu dipadukan dengan sembahlah Allah, Maka orang yang tidak patuh kepada anak yatim, fakir miskin dan lain sebagainya, keimanannya perlu diragukan. Karena ayat ini terus bersambung, dimulai dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak syirik. Dalam sebuah paket nih, Wal jari dzil qurba, dengan tetangga dekat. Ya, jari dzil qurba itu tetangga dekat. Wal jaril junubi, tetangga jauh. Inilah yang dikatakan di dalam hadis Aisyah, tetangga itu rumah 40 rumah, 40 rumah. Kalau dulu kan rumah dekat-dekat, rumah toto. Nyojino rumah 40 rumah teruk ke Dehu belah Mintang tu, rumah jauh. Tetapi sebahagian mengatakan, memahami kalau itu dulu rumah karena berdempet-dempetan, dekat-dekat, maka 40 menyojinohan 40 le, paling enggak yang toto mentong, Tetapi kalau kita lihat yang ayat yang selanjutnya, wal jaril junubi, itu tetangga jauh juga dianggap tetangga, tetangga jauh namanya. Wasahibi bil jambi wa bani sabil, jadi ada tetangga yang wal jaril junubi, tetangga yang dekat, ada tetangga yang jauh, tetangga yang jauh. Wa bani sabil wa ma malakat aymanukum. Jadi yang ingin melalui ayat ini, bahwasanya menghormati tetangga, berdampingan dengan tetangga, mengetahui hak-hak tetangga, itu ada hubungannya dengan Allah, ada hubungannya dengan seorang beriman atau tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pembuka ayat suci Al-Quran. Sekarang kita lihat hadis yang pertama. Wa an Ibnu Umar wa Aisyah. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Aisyah. Jadi dua-dua. Artinya Ibnu Umar dan Aisyah mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, mereka berdua mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, mazala Jibril yusini. Kalimat mazala itu di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, itu maknanya continue.
Jibril secara kontinu terus menasihati saya. Yusini bil jar. Hai tetangga, bertetepu je tetangganya Jibril, Pak. Jadi Jibril selalu mengatakan, nekalan tetangga mungkin yang sakit, nekalan tetangga ya, Pak. Yahudi pada masa Rasulullah itu kan tetangga jauh, lumayan jauh dengan Rasulullah, yang meludahi Rasulullah. Ya Yahudi, Pak. Kalau seandainya mengunjungi Yahudi non Muslim itu tidak boleh, maka Rasulullah sudah melakukan apa? Hanalong kunjunginya urang Yahudi, urang musyrik, urang kafir, Pak. Dan rumahnya juga jauh dari Rasulullah. Tetapi karena Rasulullah SAW dinasihati oleh Jibril, mazala Jibril yusini bil jari, terus menasihati, hai Muhammad, je tipulan kata kit, ya nembak. Makanya di dalam Al-Quran masalah salat Jumat, Pak. Apabila faidha qadaytumus shalah fantashiru fil ardi. Ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, habis sembahyang Jumat, habis salat Jumat, mau beraktivitas, mau melanjutkan perdagangan, lanjutkan perdagangan. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, tafsir Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Yang dimaksudkan dengan fantashiru fil ardi, fazuru al marid, wazuru al janazah. Ketika habis salat Jumat, pergilah ke tempat orang-orang sakit. Yujak ba urang sakit, Pak. Nyan, ba yujak ba urang sakit. Tajak pekan hana dia Jumat benar apa sakit, ya, Pak. Atau kita pergi ke jenazah. Pergi untuk berziarah. Ini habis salat Jumat. Ini pendapat Ibnu Abbas. Nyan, pendapat Ibnu Abbas. Sekarang kita lanjut. Hatta zanantu annahu sayuwarithu. Sehingga sampai-sampai saya mengira kalau tetangga itu akan mewariskan sesuatu untuk saya. Ya, padahal kan tidak, Pak. Kita kan tidak dapat warisan dari tetangga itu. Saking pentingnya hubungan dengan tetangga, sampai-sampai Jibril mengatakan bek tuo dengan tetangga. Seakan-akan apa? Kita akan mendapatkan warisan dari tetangga itu. Ya. Kitanya kan binan biasa, Pak. Ini jaju ba adik sakit deh. Untuk menyokong meninggal mesapa-sapa dan menteme ronde. Ya, bek untuk ate menteme warisan aja. Kengke ni keluarga, ya, Pak. Jadi artinya begitu pentingnya kita pergi karena mengharapkan warisan. Begitunya kita mengunjungi dia karena mengharapkan warisan. Begitulah Rasulullah SAW diperingatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Tetanggamu, kata Jibril. Sekarang kita masuk hadis yang kedua. Hadis dari Abi Dzar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini sebenarnya khusus untuk Abu Dzar, Pak. Tetapi walaupun khusus untuk Abu Dzar, kita juga bisa, hadis ini juga berlaku untuk umat-umat Nabi Muhammad yang lain. Walaupun khusus untuk Abu Dzar. Sama seperti ada sebuah hadis yang khusus untuk Muaz bin Jabal. Ada hadis yang khusus untuk Ibnu Abbas. Muaz bin Jabal apa? Jagalah lidahmu. Apakah hadis ini berlaku untuk Muaz saja? Tidak. Hadis untuk Ibnu Abbas, ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Apakah khusus untuk Ibnu Abbas saja? Tidak, untuk semuanya. Ya, ini begitu juga. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta marakatan, kalau kamu masak kuah, ya nampak, masak kuah, fa'akthir ma'aha, perbanyak kuah itu dengan airnya. Pelai hana perle yang lain, hana perle i pele. Wa ta'ahadu jiranaka, dan bagilah kepada tetangga-tetanggamu. Nanti ada pembahasan lagi nanti di di belakang. Apakah kita layak membagi air saja kepada tetangga? Ya, nampak. Apakah layak kita membagi hal yang sedikit kepada tetangga? Dan juga nanti ada pembahasan, boleh enggak kita mengolok-ngolok? Alah, cuma kuah tok gejuk. Fitan, asotan, taputan, itu boleh enggak? Ya, nampak. Jadi tetangga saking sayang ke kitanya mengebayar kuah karena sesuai dengan hadis. Sesuai dengan hadis apa? Wa ta'ahad. Bagikanlah kepada wa ta'ahad jiranaka. Kita cok ada kuah penuh tak bagi tetangga, pergi bagi tetangga, lon lebih daripadanya. Ni apa gede, hemba? Ni apa gede? Apakah boleh seperti itu? Ya, nampak. Nanti ada hadis di belakangnya kita baca juga. Di dalam hadis yang lain
wa fi riwayatin an Abi Dzar qala. Ini ada riwayat lain lagi ini, Pak. Tapi hadis ini masih hadis yang kedua tadi. Idza tabakhta marakan, kalau tadi marakatan. Hadis yang ini marakan. Fa'akfir ma'ahu. Kalau tadi fa'akfir ma'aha. Tapi sama saja sebenarnya. Kalau marakatan itu kuahnya itu sudah jelas. Ya, nampak nyo tambah model kuah. Ya, kuah belangang atau pum saja, Pak. Tapi kalau marakan, yang bisa saja apa kuahnya, kuah je macam-macam, Pak. Ya, macam-macam. Summanzur ahla baitin min jairanika. Setelah kamu masak kuah, lihat tetangga dulu. Nah, tehah rumah, menyona tehah rumah fa'akfir ma'ahu. Perbanyakkan kuahnya. Fa'asibhum minha bima'ruf. Ya, riwayat kan berbeda, Pak. Hadisnya berbeda, tapi intinya sama. Kalau tadi wa ta'ahad, kalau ini fa'asibhum, artinya berikan mereka itu jatah juga, nejuk bacut kawaknya. Nanti akan kita lihat bagaimana walaupun sedikit itu memberikan manfaat, nih, Pak. Manfaat yang luar biasa. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang memasak kepala kambing. Menyo katanya menyo kaule kambing kayu than, Pak. Dan yumpi ku mahai ule kambing, Pak. Menyo di Arab awai nyan hanayum, Pak. Tapi jino mentang kanayum de mau ule kambing, Pak. Karena pekan orang-orang Asia ge mita ule kambing. Maka ipo blok orang Asia ipo blok, Pak. Makanya kalau sahabat memasak kepala kambing berarti apa? Hana lain nya natai bah ligau, Pak. Nyai sudah menyekoh ule kambing nyai ti dia, Pak, iti. Apa kata mereka? Mayamfa, hana bermanfaat, nih, Pak. Ule kambing, gaki, iku, perut, katanya nyangkanya menjunda bidai, Pak. Nah ule yang, nah gaki dah baju, Pak. Ule kambing, gaki kambing, iku kambing, perut kambing, mandun dah baju, Pak. Yang hana kambing dah baju, mandun dah baju. Naci pergi ubat lemai. Urang arah hana baju, Pak. Hana gaya baju. Maka ada di pasar Sudan itu nyangkau beberea apa ube urung engkau beberea ya, nih, Pak. Itu ikan sungai Nil ya, engket ke laut, engket sungai beberea engket. Itu habis dipotong kepalanya nya ulai iti ulai kumpoi ulai, Pak. Awak Indonesia ya aja ya cok wate ya cok awaknya ulai ke ase, Pak. Mereka ke kepala ikannya untuk anjing. Wate ija awak Indonesia itanyang pernah saya rumah, Pak. Roh ke jauh, gimana jauh boleh hana ada pelihara saya dah jauh, Nah ramai saya, menyoramai saya cok guni. Padahal ngan ni rumah ni, Pak. Oh, nah ramai cok saya ni, Pak. Padahal urang ngan, Pak. Kai pasal lang guni singoh baliklah minggu ke baliklah itanyang li rumpo, Pak. Urang yang ipekan yan. Pu karaya saya, Pak. Kibang karaya saya ngan ni kai Pak karaya, Pak. Ngan karaya sehat-sehat mendum, Pak. Ketika keesokan harinya kan libur, Pak. Kalau libur musim panas itu atau musim dingin, itu kan lama, sampai 2 bulan baru balik. Itanya yang pekan hana ne cok leng ket, pu kamat dia se, Pak. Kamat dia se. Nya jino pekan ne cok lam, kana se baru lam, Pak. Padahal urung. Makanya kalau kita melihat sebuah hadis nanti, ada seorang sahabat yang memasak kepala kambing, yang berarti yang kahina dah, yang banyak. Bek ayu dah, yang kahina dah, Pak. Ule yang ibah ligop, yang dicok liga, yang ditagun, yan, Pak. Nyo katanya tak merpah-repah ule na, Pak. Nah ule kemeng, Pak. Tak merpah, yan, Pak. Awah hanai merpah ibah. Maka yang mengambil kepala kambing itu hina sekali. Icok li sahabat, ala pu hina-hina daripada hana tak pejauh tepu, yan, Pak. Gepluk kulit mendung gemasak ditagun, ni, Pak. Ketika beliau sudah masak, anak-anak mau makan, apa kata dia? Ya cengeng di tetangga sebelah. Awaknya sang hana tepu-tepu thang uronyo nya, nih, Pak. Akhirnya apa? Nak, kita sabar-sabar sajalah, nak. Ambil kepala kambing dengan kuah-kuahnya kasih ke tetangga, nak. Ya, kasih ke tetangga. Ya nyeme itu ya juk ke tetangga. Ketika sudah dibawa ke tetangganya, mereka mau makan. Awak tetangga samping kai cum benyo danyo, Pak. Hana mungkin tajuk ke tetangga mendeng. Ai ni pe. Ulai bunuh ipinah lom tetangga sebelah, Pak. Aji pun pinah lah. Akhirnya sampai ke orang pertama lagi, Pak. Ya. Ketika sampai ke orang pertama itulah mari nak kita santap ini, nak. Yang jelas kita hakul jiran sudah kita lakukan.
Nyo katanya tanit lagi nya hanai balik-balik le padanya mak. Katanya napuh ni nyo tanit aju nyo lun lagi sahabat ni. Lun jak yo lun putar ndek truk bak lun kedo. Han ajelah putar mak. Truk kenan langsung disantapi mak. Hanai putar le mak. Nyo sahabat putar truk batanya. Nyo tanya hana putar apre, hanai putar le mak. Duk dah pre nah hanai putar le mak. Ya hanai putar le. Ya. Lain dengan sahabat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, kita masuk hadis yang selanjutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengulangi 3 kali. Pengulangan lebih dari 2 kali. Ini namanya kan taukid, lebih dari sekali, Pak. Taukid ya. Lebih dari 2 kali apa lagi? 3 kali apa lagi? Ini namanya khabar ingkari namanya. Kalau sudah lebih dari 1 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Kalau kita lihat nanti ada muttafaqun alaihi, yang hana ragu katanya, kita bisa merujuk kalau kita ragu dengan hadis ini, kita bisa merujuk ke dalam kitab Fathul Bari, Pak. Kalau dalam bahasa Arabnya ubinu debai, Pak. Setengah meter lebih bacu. Kalau terjemahannya mungkin 1 meter, Pak. 1 meter. Pakai lu bekas 1 meter, Pak. Karena ditulis dengan huruf yang sangat kecil-kecil sekali, lebih kecil dari ini, Pak. Tak pakainya pakai 2 buah kacamata dah pakai, Pak. Karena apa? Hana kurang deh, Pak. Walaupun tulisannya warna merah nanti. Jadi tulisan Fathul Bari itu, ini begitu juga, ini warna merah. Kemudian kitabnya ini sudah membantu, Pak. Maka jipakan kitab kuning, ipegah li urung-urung daya. Kalau kita jual ke mereka nyona kitab kuning tapi warna putih, yang hitam coy, Pak. Han. Pakan engku hana warna kuning, Pak. Akan sama sao. Rupanya bedanya di mana? Kalau kitab kuning, warnanya kuning, itu membantu pembaca untuk bisa melihat. Ya, nih, Pak. Kalau kitab putih silau, hana deh dah, Pak. Nyo kitab kuning hana ada pakai kacamata tapi deh cit. Tapi menyo putih hana putih harap deh, Pak. Silau. Nyo kitab kuning nyo deh, Pak. Deh, bukan tidak. Tapi nanti ada suatu yang huruf yang agak kecil-kecil gitu kan. Ya. Maka warna itu bisa membantu. Maka di dalam Fathul Bari itu kitabnya walaupun warna kecil-kecil tapi warna kuning dah kalen ya. Makanya menyoragu-ragu kita bisa melihat di dalam kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Pak. Ya, tentang hadis-hadis ini yang disebutkan ini. Makanya kalau kita syarah satu-satu sesuai dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, sabah hadis sabah pertemuan, hanabe hadis baca minum, Pak. Ya. Maka ini secara ijmali saja. Rasulullah bersabda, wallahi la yu'min. 1. Yang kedua, wallahi la yu'min. 2. Saya bersumpah demi Allah si fulan itu tidak beriman kepada Allah. Sampai 3 kali, Mak. Wallahi la yu'min. Saya bersumpah demi Allah, dia tidak beriman walaupun salat tahajud tengah malam. Dia tidak beriman walaupun haji sudah berapa kali. Dia tidak beriman walaupun umrah sudah berapa kali. Sahabat bertanya, qila ya Rasul, man ya Rasulullah? Haitsonya ya Rasulullah, yang kau maksud itu siapa ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaruhu biwathiqahu. Tetangganya tidak aman dengan perlakuan tingkah laku dia. Hana aman tetangganya, Pak. Ipegat je hitamong ila rumah dan nyo ipegat macam-macam ipegat, Pak. Pekatun, Pak. Wathiqahu itu apa? Wathiqahu pekatun bro, ya, Pak. Pekatun bro. Gara-gara tetangga kita sengsara katanya, Pak. Maka orang itu tidak beriman, kata Rasulullah SAW. Hana beriman je walaupun hebat sekali ibadahnya. Kenapa? Tidak menjaga hak tetangga. Nyan pale rumah tetangga, Pak. Penuh rumah tetangga, Pak. Malun sabar dengan tetangga, sabar benda. Ini orang ini termasuk la yu'min kata Rasulullah 3 kali, Pak. Kenapa? Tetangganya tidak aman dengan keberadaan dia di samping itu. Ya. Ini seperti seorang wanita yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terus menangis. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, ada seorang wanita tasumu nahar, dia berpuasa di siang hari, wa taqumul lail, dia itu bangun tengah malam. Tetapi apa kata Rasulullah? Wa tu'dzi jiranaha, dia mengganggu tetangganya, membuat tetangga tidak nyaman. Maka Rasulullah mengatakan tempatnya dalam neraka, kata Rasulullah. Dalam neraka aja, Pak.
Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Termasuk juga layak man di sini, ikun ke getanyau, diupat getanyau, itu menak getanyau, nya layak man juga, Pak. Maka bisa saja layak man itu tingkah laku dengan mulutnya, atau dia tidak berbicara apa-apa, hanya Pak je tapu, Pak. Icok barang-barang iti Pak tanyau, Pak. Icok bro iti Pak tanyau, Pak. Nya. Terima kasih.